Pemirsa, di tengah eskalasi konflik Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan berkunjung ke Uni Emirat Arab, salah satu negara sekutu Amerika di Timur Tengah. Dalam akun media sosial kantor Perdana Menteri Israel disebutkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab di tengah operasi Roaring Lion. Netanyahu dikabarkan bertemu dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed. Kunjungan ini disebut telah menghasilkan terobosan bersejarah dalam hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Namun rupanya kabar itu dibantah Uni Emirat Arab. UEA membantah adanya kunjungan Perdana Menteri Israel atau penerimaan delegasi militer Israel. Ya, sementara itu menghadapi ancaman serangan drone Iran, UEA pasang kurungan raksasa untuk melindungi fasilitas minyak mereka. Pemirsa, dari gambar yang beredar di media sosial, Uni Emirat Arab terlihat membangun jaring raksasa yang mengelilingi tangki minyak di salah satu fasilitas energi mereka di dekat Bandara Internasional Dubai. Jaring itu terbuat dari baja dan bertujuan untuk melindungi dari ancaman serangan drone dan rudal yang diklaim berasal dari Iran. Belum jelas kapan konstruksi tersebut dimulai atau berapa banyak pembatas serupa yang sedang atau berencana dibangun oleh UEA. Selama konflik Iran, pusat energi negara-negara Teluk Sekutu Amerika dan Israel telah tak lepas dari serangan drone dan rudal. Mereka menuding Iran berada di balik serangan. Namun di beberapa serangan, Iran menolak tudingan itu. Menteri Pertahanan Israel Katz mengecam aksi pesepak bola Lamine Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat pawai kemenangan. Israel juga meminta Barcelona untuk tidak campuri urusan negara Zionis Israel dengan Palestina. Aksi bintang muda Barcelona, Lamine Yamal di parade perayaan gelar juara La Liga menuai sorotan. Yamal menunjukkan solidaritas dengan mengibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka. Israel pun langsung merespon tindakan Yamal. Menteri Pertahanan Israel mengecam tindakan Yamal dan menyebutnya sebagai sikap provokatif. Yamal bahkan dituduh menyebarkan kebencian kepada Israel. Israel juga meminta Barca untuk tidak ikut campur atas apa yang terjadi di Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pun langsung membela Yamal. Menurutnya, Yamal hanya mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina yang juga dirasakan jutaan warga Spanyol. Ia bahkan menyebut bangga atas sikap Yamal. Ya, seniman Palestina mengapresiasi aksi bintang Barcelona Lamine Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat perayaan La Liga. Ya, mereka melukis Lamine di atas puing bangunan yang runtuh. Seniman Palestina mengubah puing bangunan yang hancur menjadi media untuk mengapresiasi bintang FC Barcelona, Lamine Yamal. Mereka melukis mural di atas puing dengan disaksikan warga lainnya. Lukisan ini sebagai bentuk terima kasih kepada Yamal atas aksi yang dinilai sebagai sikap kemanusiaan pada saat perayaan La Liga ke-29 beberapa waktu lalu. Aksi Yamal sebagai tokoh olahraga juga dinilai memegang peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting. هذه رسالة شكرنا طلعت من غزة للاعب لامين يامال. أنا بطلب من كل النشطاء من كل أصحاب السوشيال ميديا أو اللاعبين المعروفين عالميا ودوليا أنه ربما كلمة أو حركة تعني فيها فلسطين تأثر على القضية، تؤثر عالميا، تؤثر على الرأي العام كليا. Penyerang berusia 18 tahun itu terlihat mengibarkan bendera Palestina selama parade bus terbuka Barcelona setelah klub tersebut mengamankan gelar La Liga. Aksi Yamal menuai kritik Menteri Keamanan Nasional Israel yang menyebut aksi tersebut akan memantik kebencian masyarakat negara Zionis tersebut. Pemirsa, kecelakaan antar truk terjadi di ruas tol Tebet, Jakarta Selatan. Ya, satu orang meninggal dunia karena terjepit badan truk. Sebuah
Sebuah truk muatan beling kaca menabrak truk bermuatan pasir di jalan tol kilometer 2200 Tebet, Jakarta Selatan, Jumat pagi hari. Truk yang membawa pasir ini mengalami pecah ban sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Tabrakan keras tak terhindarkan sehingga menyebabkan kernet truk beling tewas terjepit badan truk. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan dalam tol arah Pancoran menuju Cawang. Di depannya, terus ya nggak tahu mobil itu geser ke kanan sedikit, sayanya nggak ini lagi, ya nggak kelak lagi gitu loh. Iya. berarti Pas lihat mobil di belakang ada mobil kan, oh ya nggak bisa lagi dan memindah, karena dia kan nggak akan jalan juga. Kepolisian dari unit patroli Jalan Raya dan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad kernet langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara itu kasus ini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor di libur panjang kali ini? Baik, terima kasih rekan saya Safa juga Pram Sanjaya di studio. Dan pemirsa, aktivitas pada pagi hari ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak melalui Gadok ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas masyarakat. Kalau kita melihat memang volume kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan minibus berplat nomor Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga tidak sedikit didominasi dengan kendaraan bus antar kota serta kendaraan truk. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi dengan kondisi jalan yang menanjak mengarah ke arah puncak Bogor ini. Tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, puncak yang akan mengarah ke arah Ciawi sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sebagai informasi, sampai saat ini anggota kami di lapangan belum melakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem one way. Hal ini masih melihat kondisi di lapangan dan juga memang saat ini sedang diberlakukan ataupun sedang dilaksanakan evakuasi kendaraan yang mengalami masalah ataupun perlambatan atau kerusakan kendaraan pada kawasan RSPG dan juga Hotel Grand Hills. Kira-kira kalau kita melihat jarak dari kawasan ini ke tempat kendaraan mengalami problem sekitar 45 menit. Dan untuk skema rekayasa lalu lintas sistem one way, anggota kami di lapangan masih menunggu selesai evakuasi kendaraan yang mengalami problem berupa patah khas ban belakang. Tentunya setelah pelaksanaan evakuasi kendaraan akan dilakukan pembersihan untuk persiapan pelaksanaan sistem one way mengarah ke arah Bogor. Dan apabila sistem one way sudah diberlakukan, kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur alternatif untuk mengarah ke arah Cisarua melalui Tapos. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar demi terwujudnya perjalanan libur akhir pekan yang aman. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 278 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 27 orang, 35 orang luka berat serta 336 orang luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur akhir pekan, periksa kembali kelayakan kendaraan. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengangkut muatan
jalan sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Mengingat memang kalau kita melihat kondisi jalanan ke arah Puncak Bogor ini juga cukup menanjak, tentunya memperhatikan kapasitas daya angkut sangat penting untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke rekan saya Pram dan juga Sapa di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.